dengan penuh sukacita, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya GBI Suropati. Selamat bergabung dengan keluarga besar GBI Suropati Malang. Berikut GBI Suropati News dalam sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore bertempat di Main Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Bagi jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah secara onsite, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Hai kids, this is what are you waiting for? Ibadah Suropati Kids kembali dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu di ruang gereja anak pukul 9.30 pagi. Mari adik-adik kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera. Dan untuk JC, diadakan setiap minggu kedua dan keempat pukul 16.30 melalui Zoom Meeting. Rumah doa diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 siang bertempat di Sekretariat Gereja, Jalan Raya Langsep, nomor 30 Malang. Menara doa online diadakan setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat yang dapat diakses melalui kanal YouTube GBI Suropati Malang. Doa Fajar diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pada pukul 4.45 pagi waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Sekretariat Gereja. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Jalan Raya Langsep nomor 30. Kami kembali mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama dalam KUL GBI Suropati. KUL atau Community of Love ini bertujuan untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Untuk pendaftaran, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Doa pengerja akan diadakan pada hari Rabu 22 Juni 2022 pukul 6 petang waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Main Armet 2. Doa pengerja wajib dihadiri secara onsite bagi seluruh pengerja GBI Suropati. Seminar akhir zaman bersama Pastor Aruna Widyo Lukito dengan tema Kematian yang Tidak Wajar diadakan pada hari Jumat 24 Juni 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari ajak keluarga, teman, dan kerabat Anda untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan dan mengubahkan setiap kita dalam seminar akhir zaman online ini. Kami mendorong saudara-saudari sekalian yang belum dibaptis selam untuk dapat mengikuti baptisan selam pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 1 siang yang diadakan di Sekretariat GBI Suropati, Jalan Raya Langsep, nomor 30 Malang. Bagi saudara yang akan mengikuti baptisan selam, diharapkan menyiapkan persyaratan berikut ini. Unit Pelayanan Anak GBI Suropati membuka kesempatan bagi saudara sekalian yang rindu melayani Tuhan di bidang sekolah minggu. Daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa, dan kesaksian melalui WhatsApp Center 0812 1262 1700. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya, atau ditransfer ke rekening BCA 440 503 7000 atas nama GBI Suropati. Demikian GBI Suropati News untuk minggu ini.
Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di @GBI-Suropati atau menghubungi call center kami di 0813 8226 8000. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom. Wow, haleluya. Bisa melihat wajah-wajah di tempat inilah wajah-wajah yang diberkati Tuhan, yang siap menyenangkan hati Tuhan. Boleh saya undang bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara ke kanan ke kiri, saling berkati satu yang lain. Katakan shalom, shalom. Wow. Kita percaya bahwa di tempat ini Allah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Allah yang setia bersama-sama saya dan Bapak Ibu Saudara. Berapa yang pagi hari datang dengan sukacita dan pengharapan penuh bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Boleh saya minta tepuk tangannya yang terbaik bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi di rumah Tuhan. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita sama-sama pagi hari ini untuk kita menyembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, Kau Allah yang setia bagi setiap kami, yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan membawa syukur kami. Kami sungguh bergairah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk bolehkah sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sejak sama-sama kita bersyukur, memuji Dia, berterima kasih dan bersyukur. Mari pagi hari sama-sama kita menyembah Dia, naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Mari terus sama-sama naikkan suara kita memuji Dia. Mari terus bersama-sama naikkan suara kita
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kami akan terus menyenangkan hati Tuhan. Kami akan terus memuji-muji nama Tuhan. Kami akan terus bersyukur sebab Engkau Allah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah Immanuel hadir di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yuk sajak sama-sama kita menyembah Tuhan. Katakan, Bapa, Kau setia, Kau mulia Tuhan. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segala-galanya bagi setiap kami Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Yuk sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Engkau menyediakan Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat tangan kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Engkau yang menyediakan yang terbaik yang kami perlukan, sebab Engkau Allah Immanuel Tuhan. Dan kami akan terus bersyukur, memuji dan menyembah Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Mari sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan kau tunjukkan kasih. Tulis setiap tangan-tangan yang terbuka pagi hari, tangan-tangan yang menyembah, tangan-tangan yang berserah kepadamu Tuhan. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saya rindu mendengar suara saudara sendiri berkata di hadapan Tuhan. Katakan, kau tunjukkan kasih. Amin, amin, amin Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Tanpa musik, saat kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, itu tanda kita berserah bahwa Dia Allah Immanuel. Saat kita angkat tangan kita tinggi, kita sedang berkata bahwa Tuhan yang punya hidup kita. Saat kita angkat tangan kita tinggi, kita berkata di hadapan Tuhan, apapun dalam hidupku ya Tuhan, Engkau yang menyediakan. Amin. Bolehkah sama-sama kita angkat tangan kita tinggi pagi hari ini untuk Tuhan, dan kita berkata, Kau tunjukkan. Amin, amin, amin. Yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyedia. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Perlu kau setia, kau mulia, Bapa.
Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari surga Engkau mendengar tepuk tangan orang-orang yang bersyukur Tuhan. Dari surga Engkau mendengar suara ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan pujianmu bagi Dia. Angkatlah suaramu dan pujilah Dia, Allah yang perkasa, sembah Dia. Sembahlah Tuhan kita, Dia yang perkasa. Mari saja sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari saja sama-sama kita bersyukur kepada Dia. Angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Shedekera batala bala 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 bala. Sharara belambo, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami selamanya. Kira bala 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 bala. Ya Tuhan Yesus, kami akan terus menyembah Kau Tuhan, Allah pemilik hidup kami, Allah yang mengontrol hidup kami Tuhan. Sembah Dia. Shetekena kata-kata bayala bala 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 bala. Jesus, Jesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan sampai selamanya Yesus. Kiala bala bala bayala la 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 basenamu. Shikira bala 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 bayala la 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 la. Engkau hadir Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, menjamah kami, memberkati kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus namanya, yang tidak sekedar hadir bagi setiap kami, tapi memberkati, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Yang percaya, saya bersama saya undang kita bangkit berdiri bagi saudaraku. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia sekali lagi. Berkata-kata bagi Tuhan, berkata-kata bagi Dia. Kita yang belum diberi bahasa roh, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia.
kata-kata kalabaya bala. Ya Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Yes God Jesus, yes God Jesus. Yang percaya bahwa Tuhan hadir, yuk angkat kedua tangan kita tinggi, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan pagi hari ini. Sebab Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan Yesus. Shetekala bakaya la bala 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 bala. Shikinakaya na 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 maso. Jesus. Ya God Tuhan. You are here, moving in our midst. Now worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship. Sing, you are here. You are here, moving in our midst. I worship your name. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship. Declare His name. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is. Angkat tangan kita tinggi, katakan you are here. You are here, come on. Now meets. I worship you. I worship you, God. Oh, you are here, working in this place. Worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Oh, my God. Oh, you are, yeah, waymaker. Oh, my God. You are. You are here working in this place. We worship you. We worship you. I worship you. Sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, oh God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Siapa yang percaya kalau Tuhan hadir, Dia sanggup menyembuhkan setiap kita? Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus hadir di sini, Dia sanggup memberkati setiap kita?
Kasih tepuk tangan yang terbaik. Lebih luar biasa lagi bagi Tuhan. Dengan iman percaya katakan, you are way maker, miracle worker, promise keeper. Woo! You are. Woo! Come on, sing it out. You are. Angkat tangan kita tinggi, declare, you are. My God, that is who you are. 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 Tanpa musik katakan, you are here. I worship you. You are here, oh God. Working in this place, I worship you. Boleh saya minta tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Lebih luar biasa lagi bagi Tuhan yang dahsyat. Bagi Allah yang hebat. Bagi Allah yang perkasa. Jesus is name. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working, God. Even when I don't see it, Jesus is working. Even when I don't feel it, God is working. You'll never stop, you'll never stop working. Yeah, yeah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, Jesus is working. Oh, even when I don't see it, yeah. Even when I don't see it, you're working. I worship you, God. I worship you. I worship. You are here, oh God. You are here, working in this place. I worship you. I worship. Tanpa musik, yuk angkat kedua tangan kita tinggi, katakan di hadapan Tuhan. You are here. I worship you. I worship you.
Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, yang kebaikannya nyata bagi setiap kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan saya katakan amin. Katakan amin. Saya katakan amin. Yuk sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Woo! Saya ajak anak-anakku dari tempat ini kita melompat. 1, 2, 3, go! Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lihat kanan kiri katakan people from every nation and tongue, from generation. Ramekan lagi kita sama-sama. We worship you. We worship you. Lambaikan kedua tangan kita sama-sama. We worship you. Come on. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy. Katakan kanan kiri depan belakang people. People from every nation and tongue, from generation. Lambaikan tangan kita sama-sama. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, God. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Jesus good. Tepuk tangan bagi Tuhan kita di atas kepala kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation. People from every nation, people from every nation and tongue. Woo! Bertepuk tangan di atas kepala. We worship you. Lebih tinggi lagi tangan kita bagi Tuhan. Jemaat Suropati katakan we worship. Wow. Haleluya, haleluya. Yang kuat melompat saja sama-sama kita melompat. Yeah. We worship you. Haleluya, haleluya. We worship you for who you are. Who you are. Who you are. You are good. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Woo. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem
sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa Roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 dan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini,
maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi, akibat pandemi dan juga perang, hari-hari ini justru Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang diselamatkan bertambah. Haleluya! Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya.
supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman, banyak mengalami tekanan-tekanan, ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja, tetapi sekarang mereka termasuk kita juga pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan ini tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Dengarlah doaku, ya Tuhan doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Tema untuk tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanat agung, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru. Pada awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, dalam hal membuka gereja baru, dalam hal cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja, dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman Kisah Para Rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Sehingga akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32.
Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan terjadi 3 tanda. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29. Bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua, sesuai dengan Yoel 2 ayat 30. Maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga sesuai dengan Yoel 2 ayat 31. Maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang goncangan-goncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah pandemi COVID-19. Di mana di Indonesia dimulai tanggal 2 Maret tahun 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung. Yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang terjadi. Hal ini seperti yang saya katakan pada waktu hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA ke-10 di SICC lantai 11 pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 yang lalu. Tuhan berkata bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Dan hal ini dikonfirmasikan juga oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Hari-hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Hal yang pertama, kita harus terus memperkatakan perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu saya berulang tahun, yaitu bahwa musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Hal yang kedua, kita harus lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita harus banyak masuk dalam menara doa. Hal yang ketiga, kita harus mempersiapkan pelayanan-pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus? Saya boleh angkat tangan. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita berbahasa roh. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan.
curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu sedang mengangkat tangan. Mereka siap berkata kepada Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan saja. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Aba, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami. Engkau juga mengajar kami, menghajar kami. Kalau kami hidup tidak benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita langsung minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang meminta ampun kepadamu. Bapa, ampuni kami. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Makasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Kau lihat anak-anak-Mu, mereka yang membutuhkan kesembuhan Tuhan.
mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Siapa membutuhkan kesembuhan? Siapa membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Apa? Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, Kau baik. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau selalu baik buat hamba-Mu. Engkau selalu baik buat kami semua. Terima kasih Abba. Terima kasih. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.